Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang sampai saat ini masih bersama kami, terima kasih atas dukungannya. Karena channel kami tanpa pemirsa seperti bintang yang tidak pernah muncul. Karena ada pemirsa lah kami menjadi bisa dikenal. Alif Lam Mim. Tolong diramaikan dengan subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, acara diketengahkan oleh narasumber kita, Ki Jolo. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa, pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya alhamdulillah masih dibersamai dengan kesehatan, masih dibersamai dengan kebahagiaan, dan semuanya dibersamai dengan rahmat, dibersamai dengan karunia Allah, sekaligus menjadi hikmah yang pada akhirnya bisa kita bahas bersama, bisa mengetengahkan podcast yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita memahami tentang diri kita, yang ternyata diri kita merupakan sebuah peradaban. Jadi diri kita itu memang mau nggak mau adalah peradaban langit sama peradaban bumi.
disitulah nanti dinamakan adanya siklus hidup. Sehingga kamu harus mengenali peradaban langit itu apa saja dan peradaban bumi juga apa saja. Karena nanti kamu mengintegrasikan itu semua, jangan sampai terjadi siklus yang tidak benar. Kalau tidak terjadi siklus yang baik, maka akan mengakibatkan kegoncangan di dalam diri. Itu sebetulnya kaitannya dengan itu. Karena terbukti apa? Terbukti bahwa kalau kita kembali ke masa 1447 Hijriah di kenabian dan kerasulan, itu sesungguhnya beliau itu dipilih sekaligus diangkat. Lah jenengan sama Pak. Jenengan itu diciptakan iya apa tidak? Ya. Setelah diciptakan dijadikan iya apa Ya. tidak? Setelah diciptakan dan dijadikan, jenengan itu dipilih apa enggak? Ya. Dipilih, setelah dipilih jenengan juga diangkat. Dipilihnya dibuktikan dengan ayat yang bagaimana dipilihnya. Saat di sperma dijadikan menjadi janin itu jenengan dipilih. Lah pengangkatannya jenengan saat di mana? Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Itu kan berarti jenengan ini pertama diciptakan, penciptaannya bagaimana? Hembuskan. Dihembuskan itulah jenengan sebetulnya diciptakan. Karena nanti ada bahasa kholidi, ada bahasa ja'ala. Alladzi ja'ala, kalau kholidi ya Banda, habis itu diangkus, ya kan? Ini kan berarti jenengan diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah menjadi ada maka akan dijadikan lagi dengan keberadaanmu itu ditambah PPH itu. Itulah dijadikan PPH-nya. Itu ya. Itulah sesungguhnya apa jenengan harus memahami itu. Dari situ jenengan berarti kan ada pemilihan. Setelah dipilih jenengan itu diwakilkan, makanya jenengan kudu selalu mengucap ta'awud, mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah, habis itu ar-Rahman ar-Rahim. Padahal kemasan ar-Rahman ar-Rahim di bismillah sudah ada. Tapi harus kamu pakai penutup untuk menjumpai siapa? Malikmu. Karena setelah mengucapkan 3 itu berturut-turut, maka kamu menjumpai Malik, sehingga kamu memahami di dunia kerajaanmu itu. Karena sesungguhnya dirimu itu dirajai oleh sesuatu yang sifatnya meliputi. Yes. Ada di luar tapi juga ada di dalam. Itulah bentuk meliputinya, sehingga ngerti syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Kan harusnya itu. Salam buat para sesepuh, pendiri, penerus pondok pesantren Singo Wali Songo, karena dia rumahnya dengan sistem di dalam tapi di luar tapi di dalam. Jadi laba. Kalau kita bukan laba-laba tapi jolo, karena jolo itu bisa untuk mencari ikan, mengambil ikan dimanapun tempatnya. Jala itu bisa, dan sifatnya jala itu sebuah alat tools untuk mendapatkan. Karena kamu punya alat tool tapi tidak bisa mendapatkan, ya percuma. Itu harus ada skill atau keilmuannya, paham maksud saya? Tapi kalau laba-laba, wong dia itu buat rumah tapi ternyata tidak kena ngiyup, nek udan-udanan, nek panas ya panasen. Bedanya di sana nanti. Karena saya itu paham dan bisa membedakan. Saya tidak mau kalau laba-laba, karena dia bikin omah sedemikian rumitnya, ternyata hujan kehujanan, kena panas ya kepanasan, tidak bisa untuk membuat sebuah kedamaian dalam dirinya. Dan dia berisik, setiap ada apa yang nyangkut getar, akhirnya dia dimakan. Tapi dia tidak pakai kan alhamdulillah laba-laba nggak sama alhamdulillah manusia. Iya, tapi kalau kita menganalogikan itu untuk contoh sebuah apa istilahnya, contoh itu kan untuk indikator atau menerjemahkan diri kita sendiri. Seperti gini aja, yang saya pakai ini sebetulnya mewakili apa yang ada di dalam diri saya. Rumah yang kamu bentuk, sandal, pakaian, itu kan sebetulnya mencerminkan apa yang ada di dalam diri. Apalagi itu sebagai coding. Kamu menyimpulkan kan? Coba NPK simbolnya apa? Itu kan keinginanmu tanpa kamu lafadzkan bahwa doamu seperti itu. Memang kaitannya alam semesta, mencerdaskan.
kecerdasan. Bentuknya itu kan juga bumi sama galaksi. Artinya kan sudahlah, kalau tahu Al-Quran kamu makanya hati-hati, jangan ngomong sembarangan gitu aja lah. Karena semua apa yang kamu keluarkan tuh ada makna yang luar biasa. Jadi judul videonya apa ini? Judul videonya ini ya, ini sub kedua, Al-Quran dan psikologi fitrah manusia. Nah itu dulu, bingung nanti. Ya enggak bingung, wong ini tadi prolog aja. Al-Quran dan psikologi memahami fitrah manusia. Al-Quran dan psikologi fitrah manusia. Pokoknya ini sampai 1000 episode membahas awake dhewe secara langit, secara bumi, dan ya wis bahas awake dhewe, gak bahas siapa-siapa pemirsa. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun. Biar kita kenal betul daleman-daleman kita. Jadi bagaimana kita membuka apa yang ada di dalam diri kita itu kita keluarkan sehingga nanti kita memahami betul. Karena kalau kamu nggak gitu, kamu nggak akan sadar apa sesungguhnya yang kamu miliki di dalam dirimu itu. Kamu nggak akan mengenali tools yang ada di dalam dirimu, karena tools yang ada di dalam dirimu sifatnya adalah kemusahadahan. Satu itu. Yang kedua, sifatnya universal tapi juga ada parsial. Sifatnya keilahiyatan tapi juga ada kemanusiaannya. Nyatanya jenengan manusia, tapi unsur hidupmu ternyata kau ini Gusti Allah. Lah kalau mengenali itu enggak kamu bongkar semua, bagaimana? Saya pengen ngerti. Itu loh. Karena setiap sumber gerakanmu itu bukan dari luar, dari dalam. Baru kamu lahirkan di luarmu terbukti dengan tangan dan kakimu bergerak itu. Setiap kamu melangkah. Itulah makanya mengapa kamu harus mengenal dirimu itu, istilahnya sampai sak jero-jerone. Lahirnya ya batinnya, startnya ya finishnya, wa awalu wa akhiru, yatsrid wal maghrib. Karena kamu menempati alam semesta yang sifatnya alam semesta itu telah digambarkan, telah dikodingkan, telah disimbolkan seperti Ka'bah. Jadi kamu harus memahami 6 sisinya. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, sisi samping kanan. Sehingga 6 sisi. Quran itu bahasa Indonesia apa? Quran itu ya kitab. Oh, Quran itu kitab. Iya. Jadi Alkitab begitu ya maksudnya. Ya selama ini kan saya ngomong kitab suci. Nek Al-Quran itu kan sebenarnya dari kata-kata qoro'a. Pembacaan. Iya, Yang Al-Quran. dibacakan. Ya terserah itu nanti dipakai penerapan untuk kata benda atau kata perintah. Itu karena Al-Quranul Karim menjadi karim itu ya karena beda. Al-Quran nggak bisa kamu samakan dengan tulisan yang lainnya, karena sifatnya ada absolutnya itu tadi, ada bakoknya yang selamanya tidak akan berubah. Itu Al-Quran loh ya. Dan sifatnya adalah keilahiyatan, ketauhidan itu sendiri karena dari Allah. Itu Al-Quran. Dan sifatnya universal. Universal itu artinya untuk seluruh alam semesta, tidak memandang pengecualian. Jadi kalau nanti dipandang sebagai pengecualian ya tidak bisa. Terus Al-Quran tidak bisa kamu bahas dengan hadis. Artinya qaul, maaf saya tidak ngomong hadis ya. Kalau ngomong hadis berarti ngomong Al-Quran itu sendiri. Ya, karena kan Jadi sebaik Al-Quran mana sudah kita bahas ya kan. Jadi artinya hadis itu sebaik-baik nasihat. Al-hadisu. Hadisu itu sebaik-baik nasihat dan ucapan. Peringatan itu adalah Al-Quran. Jadi hadis itu sesungguhnya dari kata-kata nasihat. Hadis itu dari kata-kata husnul khotimahnya itu. Hadisu itu. Hadis itu sebenarnya nasihat yang baik gitu aja. Dan nasihat yang paling baik itu dari apa? Ya dari Allah. Dari Allah, namanya kalau dari Allah kayak nah itu. Sehingga Quran itu sama dengan hadis. Nah selama ini hadis diterjemahkan omongannya orang, omongannya Kanjeng Nabi yang sudah dari Fatih. Ya, nah aku ngomong lah. Karena kan qauluhu Abu Hurairah itu kan bukan nabi. Ya. Karena nek nabi nanti kaitannya dengan Rasul Karim. Juga saya lebih campuran sudah terlalu banyak, apalagi nanti mimpi yang disebutkan tambah banyak. ya Sudah cukup kembali ke fitrah. iya.
Artinya kalau hadis itu ya Fitrah itu kan bahasa kesucian yang kan. bagus, itu kesucian. Ya sudah. Jadi kita kembali ke fitrahnya, kitab suci. Ya, Di luar kitab itu suci. Tapi mau gini, suci. biar orang nanti paham Mas, sehingga orang enggak kebiah-uyah ngomong ngawur, saya enggak suka. Apalagi sudah ngomong berkaitan dengan Al-Quran. Jadi gini, hadis itu bahasa yang terbaik untuk menasihati, sama dengan Al-Quran, kewahyuan, keilahiyatan. Nanti kalau yang ngomongkan Kanjeng Nabi namanya Rasul Karim, bukan hadis. Tapi kalau nanti yang mengkaulkan manusia, makanya dari At-Tirmidzi, berarti kan bukan Nabi dan Rasul. Karena kenabian kerasulan ada bukti pengangkatannya, ada stempelnya dengan apa? Ba'ats dan arsalah. Karena Tirmidzi, Abu Dawud, Hurairah itu tidak ada arsalah dan tidak ada ba'atsnya. Makanya tak tengahkan sekalian biar jenengan paham, sehingga ngomong kok anggere orang cotot ngono. Kalau nama cotot ae mesti jenengan ketemu karo wong sing paham banget isin. Sehingga kamu harus memahami itu, nek pengen bahas iki, pengen pinter iki gitu. Saya pengennya seperti itu. Sehingga jenengan nanti tahu bahasa firman, ngomong neng Gusti Allah ora ngomong ae. Saya tidak pernah ngomong Allah itu firman. Kalau tidak firman, Allah itu wahyu bentuknya. Kalau tidak wahyu, Allah berfirman, Allah wahyu, atau Allah dawuhake. Itu. Kalau Kanjeng Nabi ini nanti menyampaikan, bahasa Indonesia ya, menyampaikan tentang firmannya atau kewahyuannya Allah itu nanti di Rasul Karim yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya itu, nanti dengan cermat, mencermati betul, pengen pinter tentang ini itu. Sehingga nanti kalau orang namanya qauluhu At-Tirmidzi, qauluhu Abu Hurairah, qauluhu Abu Dawud, itu qole menungso padha mbek awake dhewe. Cuma mungkin secara pendidikan formal dia dadi luwih pinter kok awake dhewe karena duwe titel secara resmi dari kependidikan formal. Mungkin itu aja lah, tapi jenenge tetap menungso. Karena terbukti jenengan sendiri ternyata ada kemusyahadannya. Berarti terbukti jenengan ini tetap seperti apapun dijanji oleh Gusti Allah. Terbukti kemarin yang sudah saya ketengahkan itu. Setelah dijanji, jenengan ternyata dipilih. Setelah dipilih, jenengan ternyata diangkat. Makanya kekhalifahan itu sesungguhnya bentuk pengangkatan dirimu menjadi wakilnya Allah ning bumi, wis ngono ae. Lah nek kenabian kerasulan ora diangkat menjadi itu, melampaui itu. Namanya kenabian dan kerasulan, sehingga ada patroh, ba'ats berkaitan yakslu, terus arsalah berkaitan dengan yakra'u. Bedanya ke sana, sehingga jenengan kok ngerti mendasar ini. Sehingga ndak ngawur lagi ngomong. Nah, ini diingat-ingat betul, nanti nek ngomong win jenengan wis runtut. Itu ya. Nah, jadi memahami psikologi, pondasi awal dan mendasar mengelola potensi bakat yang ada, kelebihan dan segala kelemahan dalam memahami diri adalah semua itu sumbernya ilmu. Ini melibatkan semua makhluk penghuni bumi yang berkaitan dengan berkeluarga. Nyatanya jenengan berkeluarga dan dilahirkan dari bapak ibu. Tuh. Kalau ndak membahas mendasar gini jenengan kok kon ngati-ngati kon apiknya pemerintah nang itu. Makanya iki janjane itu kudune ilmu PMP nek aku ngomong. Raketan sing dibahas Quran. Karena berkaitan dengan mental, berkaitan dengan ilmu pendidikan moral Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri ternyata juga Al-Quran. Makanya kemarin ada korelasi yang kuat dan relevansi yang sangat ilmiah. Metodologi keilmuannya ya luar biasa. Kalau orang memahami Pancasila justru berlawanan dengan yang lainnya, berarti dia tidak menggunakan akal yang sehat. Ayo coba. Itu. Makanya setelah sekup yang paling kecil adalah keluargamu, maka keluarnya lagi adalah nanti kamu mengenal saudara dari keluarga itu. Kalau sudah mengenal persaudaraan, maka mengenal bertetangga. Kalau sudah tahu tentang bertetangga, nanti lebih sekup luas bermasyarakat.
karena enek RT, enek lurah sak kecamatan dan bupati. Mengenal lebih atasnya itu nanti bernegara. Iki lo dasarin, mengapa peradaban itu harus kamu susun dari hal yang paling kecil. Kalau kamu berkeluarga saja sudah musuhan, saling olok-olokan, saling ini milikku, itu milikmu, hitungan, berarti kamu tidak memahami peradaban dirimu itu sendiri. Wes, mana? Dari berkeluarga saja kalau kamu tidak memahami dasar-dasar itu, apalagi kamu akan bertetangga, bersaudara. Angel, Mas. Makanya Al-Qur'an lu bahas sampai wetel koyo ngene. Loncatane bulan apa nek sing loncat? Kau keluarga sekup yang paling kecil. Setelah berkeluarga, kenal mbek saudaramu karena punya silsilah menggabungkan antara keluarga istri dan keluarga dirimu sendiri dengan berbagai macam karakter dan dengan berbagai macam latar belakang kependidikan dan latar belakang secara budaya mungkin berlainan. Karena mungkin sampai nikah karo wong Banjar, atau mungkin nikah karo wong Sunda, atau Bali, nikah karo wong Madura atau Bali. Ya, Banda. Ya, Khasanahnya beraneka ragam, macam warna. Bhinneka Tunggal Ika. Itu lah nek arep bahas pengen negara pakai peradabannya tinggi gak pokoknya terus arep mbok bahas piye tak takon dia yo. Tool apa yang akan kamu ketengahkan untuk bahas biar mental dan psikologinya baik. Makanya dia tidak lahir di zaman pembentukan negara Indonesia. Nah. Si lahir Profesor Yamin. Nah, Ambil. ya berarti awake dhewe kan kudune saiki mengetengahkan iki. Iyalah. Ben kelingan bagaimana pada semua seluruh founder founding kita, founding, Ya. father founding ya. Sadar. Founding father. Nah, itu bagaimana sesungguhnya apa yang ada di batuknya dia itu kita transfer ke kita. Jadi sederhananya gini kan. Iya. Ojo menghujat Bapak Presiden Republik Indonesia, Langsung khususnya Bapak Prabowo. Iya. Dekne iku pinter, tentara, anak wong sugih, ngetokno NBG. Bayang no, nek pernah di orang yang ndak bisa makan, ndak ada air, tapi wong namanya kakean makan bolot, ya tetap aja uteknya protes to isinya. Gini aja Mas, umurku saiki wis 54. Pemerintahan mulai Pak Harto sampai sekarang wis ganti presiden sampai ping 8 Mas. Ya. Aku gak tahu nyacat presiden. Ya. Tanyakan sama orang yang pernah kumpul dengan saya. Enggak pernah saya menjelek-jelekan Ya. siapapun itu presidennya, Ya. pemimpinnya. Enggak pernah saya. Biar putra terbaik bangsa, makanya jadi presiden. Sudah, prinsip saya hanya itu aja. Itu saya ketengahkan di podcast bagi orang para yang suka mengkritik pemerintah. Tukang kritik ini biasanya merasa lebih pintar, podo kayak nonton sepak bola. Ayo, pinteran pemainnya apa pinteran penontonnya tak Ya, kok? pinter pemainnya. Tapi pinter penonton, jari penonton goblok mau disepak. Jadi logikanya gini. Ya, gitulah sama Yang sewu, tolong ini dievaluasi dan tolong ini dicermati ya pemirsa. Apakah saya kemarin mengetengahkan Pancasila dengan dasar-dasar di Al-Quran ada semua mulai sila pertama sampai sila kelima itu merupakan cemoohan terhadap pemerintah atau kebijakan pemerintah? Justru kita mengetengahkan Ya. bahwa ternyata Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu oleh founding father kita itu semua bersumber dari Al-Quran, mulai dari sila pertama sampai terakhir. Cuman dia tidak menamakan ini negara Islam, tapi Betul. negara Pancasila. Jadi yang menolak Pancasila justru dia bukan Islam menurut aku. Iya. Menurut aku. Ya, tapi jangan menurut Mas Kaji, menurut Al-Quran yang diketengahkan sila 1 sampai ke 5 kemarin. Kan kalau membaca podcast dan mendengar dan punya pengertian sekolah kan harusnya itu. Iya. Tapi karena dia tidak sekolah, akan makan krokot piye? Krokot malah api jane. Kakek man karak. Jadi bukan krokotnya, karaknya. Nek karak tak salah. Sekarang kita begini aja. Kalau negara aman, tentram, makmur, orang di dalam negara itu kan enak berusaha. Iyalah. 32 tahun kita merasakan nikmatnya. Iya. Coba kemarin begitu zaman bludrak gitu. Opo? Kabeh sembarang angel. Ya, enggak, artinya gini ya.
mengapa saya mengetengahkan ini itu bukan tujuan apa-apa. Kan ngomongnya membangun peradaban yang bagus. Ya otomatis aku ya mendasar toh Mas. Ya dimulai dari keluarga. Ya ngene lho Mas. Jirine sampean pengen pinter Quran. Mas nek memang pengen ngaji Quran, kayak pengen podcast, ojo mengharapkan jenengan kok cepet besar. Karena proses terus engko Quran nek saya ketengahkan dengan apa adanya belum tentu disukai orang. Ya, Dimusuhi iya. Karena banyak selama iki telingane nggak tahu ngrungokne iki, Mas. Betul. Krungu iki dianggap kaya curang. Betul. Paham? Makanya saya dengan segala resiko siap loh Mas yo. Ojo mbok anggap iku kok viral sing meledak-ledak seperti itu, tidak. Ya. Al-Quran ini datangnya akan menjadi asing, kamu bahkan disesat-sesatkan. Betul. Atau kamu nanti digila-gilakan, wes saiki duwe aliran opo. Aliran sesat. Nah, bahkan akan dibegitukan. Karena Al-Quran yang originalitas piye kenabian kerasulan biyen pertama mendatangkan Dianggap gendang. ya pasti itu. Karena Al-Quran beda dari yang lainnya. Betul. Gak ditulis mbek wong, ora disiarne neng mik karo neng masjid, iku Al-Quran. Makanya iso mensucikan. Ya otomatis Namanya karena kitab tulisane suci. mbek ora mbek pulpen ya ora mbek tangan Nah. Mas. Nek nulis neng Lauhil Mahfuz ora ana sing weruh. Ya, ono. Sing weruh ya sing nulis kuwi dhewe. Nek nulis bahane sangka awake kuwi dhewe. Lawi balik neng sapa Zat kang Maha Agung Azza wa Jalla. Lah nek wis mbok ngonokne terus piye? Arep mbok bayangne. Arep mbok reko-reko. Ya iso lah. Ya kan ndak bisa. Ya awak mungkin makhluk ngerti-ngerti didadekne utekmu dijabut edang kok. Iya, betul. Aneh itu lho. Sing ngandani biyen iku sapa? Sing ngandani engko iku sapa? Nek moro neng wong ngono jenenge dadi dores. Ya dikandani engko ngene-ngene engko BM. Oh. Andai jikalau seandainya Wes kan ngene. tidak ada di Quran itu sesuatu yang Mengandai-andai enggak ada. Mesti pasti. Makane sing nekakne jenenge Al-Jabar. Jabar. Atau nek ngarani Jibril. Jibril. Tapi iso dijenakne mengko Yohanes, iso dijenakne Gabriel. Lingkungannya namanya Jabarut. Nah, itu. Enggak, orang itu anjen ya. Nek terlalu serius. Aku ngeluh, tapi ini aja nonton kartolon, nek kirut guyu, tapi ojo akeh-akeh. Jadi sebetulnya gini Mas, kalau ternyata bahwa semua makhluk itu sumber awalnya tetap sama, ya, karena dari nafsun wahidan, dari umatan wahidan, sama yang ketiga tadi kemarin di surat apa Al-An'am 116 itu, nah, itu berarti kan dia harus punya kasih sayang mendalam dengan siapapun Mas. Jomeneh kok dengan individu ya. Karo kewan yang jenengan kan kudu kon kasih sayang mendalam. Dengan tumbuhan juga sedemikian rupa. Karena jenengan kelingan bahwa sperma itu asalnya kok saripati kabeh ngono Mas. Berarti dan hasilnya sperma menjadi seorang anak turun baru itu tukaran apa kelon ngene Mas. Wis ngono lho. Makanya tadi di situ dia ya ya wis biarkan lah, artinya ya engkau kan semua itu ada konsekuensi loh. Ya mungkin lagi anak TK. Jadi kalau anak TK itu kan namanya juga anak TK. Ya sudah biasa saja. Jadi berkeluarga, bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, bernegara itu sesungguhnya harus memegang integritas yang tinggi karena berkaitan dengan aturan dan larangan, harus saling membatasi dengan batasan yang lainnya, sehingga namanya itu nanti toleransi karena sudah paham di situ. Si kontol, situasi, kondisi, dan toleransi. Ya, si kontol boleh. Jadi situasi, kondisi, dan toleransi. Bagus. Senengannya rada nyerempet senengan. Jadi
Ternyata dalam hidupmu itu semua kamu awali dengan sebuah perjanjian, Mas. Dengan sumpah. Perjanjian ini janjiannya sumpah terus ngene. Apa syahadat itu sumpah. Sumpah. Nah, Syahid. jadi Naksian. jenengan kalau sudah tahu bahwa semua aktivitas hidupmu adalah perjanjian yang teguh, berarti kan kudu ngati-ngati. Nek neng Pancasila jenenge apa, Mas? Perjanjian yang teguh itu persatuan itu, Mas. Makanya perjanjian yang teguh itu ada dua, Mas. Pertama di Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang ketiga, sila ketiga di Persatuan Indonesia itu biar tidak bercerai-berai. Tapi nek jenengan tidak menyadari bahwa di situ saling ada MOU yang teguh, perjanjiannya teguh, maka kamu akan bermusuh-musuhan dan bercerai-berai. Iya, betul. Itu makanya saiki itu betul-betul harus dikenalkan sebetulnya. Makanya disebut NKRI negara kesatuan, disebutkan kesatuan. Lah ya NKRI negara kesatuan Republik Indonesia. Jane ke itu karepe we kon mlebu ning satu. Iya, betul. Aja maneka warna sekalipun kamu itu sesungguhnya berasal dari keberagaman macam warna. Betul. Maksudnya dari ke Sabang sana. sampai Merauke, Bersuku-suku, punya segala macam etnis dan dialektis secara gramatikal yang berbeda. dan di situ dibahas meskipun kamu berkeinginan untuk itu tapi tidak akan terjadi. Iya kan? Artinya memang gitu ya sih, karena kamu itu sifatnya begitu. Jadi kalau sudah memahami itu semua, korelasi dengan semua makhluk yang ada di bumi, saling ada ekosistem yang interaksinya harus berdasarkan kasih sayang yang mendalam antar makhluk sehingga terjadi hubungan mutualisme, kemanfaatan dengan makhluk lain. Inilah bentuk siklus hidup itu sendiri. Al-Qur'an buka loro 30. Jadi surat Al-Baqarah ayatnya 30. Bahas Pancasila, YD Indian ke-9, Nataran P4, Pancasila 1, Dosennya Pancasila 2. dosennya nek melaku sampai gak iso ndelok dhuwur ndelok ngarep ngisor kae. Pak Sopo biyen, Iya, dosennya Pak Sopo. sampai kelingan tuwek itu. Iya. Dan itu kan orang Medan ya. Sumatera apa wong di Pasir Pak Sopo. Tuwek kacamatane kadel. Iya betul. Makanya yang gelem ngisor kok. Kakian sing dipikir P4-nya ancane abot. Abon dase arep jungkel iki asine. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a fanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.
Surat Toha. Nah, sebentar Mas. Jadi begini pemirsa, di Al-Baqarah 230 itu Al-Baqarah 30 Mas ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu membahas penciptaan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Ayat ini menceritakan dialog antara Allah Subhanahu wa taala, malaikat, di mana malaikat bertanya mengapa enggak. Sudah itu enggak perubahan. Ini aja. Jadi gini pemirsa, saat tadi sejak awal kan sudah mengetengahkan bahwa jenengan itu yang berkaitan dengan penciptaanmu ini berarti dipiye Mas? Jenengan diciptakan itu kan awalnya bersemayam di alam azali, di arwah itu loh Mas. Nah itu kan nanti terus dipilih untuk masuk ke kendaraan yang namanya manusia tuh Mas. Kok ora serta jane kabeh kan berbondong-bondong pengen dipilih karo Gusti Allah. Ngerti? Tapi nyatanya dari 300 juta yang berbondong-bondong dia di sperma itu sudah ada unsurnya Allah. Kan gak kabeh dadi, malah nek dadi ne bayangno kira-kira lak ngerempol. Kayak ikan gabus baru beranak, atau ikan mujair lagi baru beranak. Ya, dan Allah kan tidak seperti itu, dalam menyiksa babon ya Mas. Kok dipangan yang Makanya kan hebatnya di situ. Begini pemirsa, dipilih itu jenengan jane mulai dari sperma jenengan semprotnya itu. Jadi jenengan penetrasi pada saat kamu nggarap sari namanya, bukan namanya sari. Nggarap sari itu jenengan kelon mbek nyonya, nyun sewu itu dibahas nang Quran enggak saru ya. Jenengan ngerjakan itu kan istilahnya benar-benar dengan sebuah perjanjian yang kokoh. Dibuktikan mbek negara disahne, mbek agama ya disahne engko terus duwe kertu sing warnane coklat karo kertu sing warnane ijo tentara ijo botol. Sing siji nggih istri, sing siji nggih suami. Mari ngono jenengan lagi mlebu kamar. Ngono nang kamar jenengan ora kok gelut, Mas. bikin sambel. Mas. Berarti kan sebetulnya kelahiranmu itu sudah dari awal bentuk cinta kasih yang puncak, Mas. Ya, sing nyonyane ya seneng, sing istrine ya seneng, dan itu pun diawali dengan meramaikan, mendatangkan namanya walimatul urus itu, Mas. Makanya rame, makanya enek alif lam dari kata-kata walimatul urus itu loh, Mas. Ramekno dirimu itu dengan Al-Qur'an, karena awakmu itu gambarnya alif iku jane makhlukku kabeh lho ya, hati-hati. Itu, Mas. Clear, Mas ya? Makanya sesungguhnya jenengan itu ini jailung ini kan sifatnya pengangkatan, Mas. Berarti pengangkatan itu podo karo dijadikan ngono lho, Mas. Tapi nek penciptaan dipilih, oh kowe tak pilih lho ya, awakmu tak dadekne siji tok, iki sing pilih aku dhewe. Aku memilih aku memilih dirimu untuk diriku atau wis ngene, surat Toha buka. Surat Toha ayat 41. Ya salah. Ya surat Toha ini dicatat sik sayang, kaitannya karo pemilihan, penciptaan. Toha ayat piro itu? Surat Toha ayat 41. Toha itu apa? Aku wis goleki ning kene sampean sing goleki surate ngono ae. Aku yo buka iki lho, ora percaya. Toha 20. Ah, ngono lho. Masa HP ku arep tak nggih buka loroan gak iso, Mas, nek wis itu. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Berarti itu janjiannya dipilih saat piye kejadiannya? Ya itu mau dari 3 miliar jadi 1. Ngono lho, Mas. Terbukti apa lah nek ayate to? Berarti dipilih itu berkaitan dengan penciptaan. Nah, kalau diangkat menjadi ini jailung fil ardi itu dijadikan.
kamu akan saya jadikan, bahasanya dijadikan khalifah apa diciptakan menjadi khalifah? Diciptakan dijadikan khalifah. Ya salah moco. Jadi nek khalifah itu bentuknya pengangkatan karena sudah diciptakan, sehingga khalifah itu dijadikan. Iya, khalifah Nek, dijadikan, dari penciptaan terus dijadikan. Nek dipilih itu diciptakan. Udah clear? Iya. Berarti wi anek piro gandengane? Carane gandengan lho. Kiri kanan berarti Loro. wi apa mbek apa? Terangno nang aku pinter. Lho nek ra tak ngono ngantuk dek. Menciptakan, Cek, tadi menciptakan. Berarti Setelah diciptakan, gandengan dijadikan. ini gandengan diciptakan itu berarti sama dengan dipilih ngono lho Mas. Oh. Dipilih itulah penciptaan. Kau spermawi mau makanya diciptakanlah itu menjadi janin niku mau Mas. Tapi begitu khalifah itu pengangkatan. Pengangkatan. Sehingga nanti bentuknya khalifah dengan pengangkatan. Enek ayat TKP ora? Aneh. Berarti kan ada dua kata yang disambung, tidak boleh kamu potong. Berarti dipilih dengan penciptaannya, dijadikan dengan kekhalifahan karena menghadapi berbagai macam kejadian dan rasa di gelari jagat harus dadi khalifah. Wes nek kono kan berarti nek gandeng lutut engko nek sewaktu-waktu tekok wis jawabane ngono lho ya. Sing siji Toha 3, sing siji Toha 41 dengan pemilihan dan penciptaan, yang khalifah itu karena dijadikan, itu kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 30. Maksudku ngono lho. Berarti diangkat dijadikan khalifah itu Al-Baqarah ayat 30 ya. Nek Tohamu surat piro? 1 Ayatnya 20. Oh, suratnya 20. Oke, maksudku ngono Mas. Jadi paham banget ngono. Jadi seperti apapun integritas itu harus dengan pegang yang tinggi dalam menapaki peradaban di alam semesta. Karena adanya peradaban di mana tak tanya dulu. Di alam semesta. Berarti saurunge ning alam semesta jenengan ning azali ning alam arwah nek peradaban ora Mas. Mboten enten. Engko ning alam kelanggengan sakwise balik ning alam Mboten kebahagiaan gak enek. Eneke ning kene. Enek alam semesta. Sama lainnya di dunia. Eneke alam arwah, alam duriyat, terus eneke alam akhirat, alam kubur, alam Semesta. mulki, Makanya alam semesta. semesta. Semesta karena menyangkut seluruh alam. Lah ngono kok alam akhirat benjing teng mriko kan lucu Mas. Aku udah pernah kesana waktu itu. Mungkin sudah pernah ke sana. Nek ditekoi lah nek mbuktekne alam akhirat piye kon mati sik kan lebih ndak rasional. Nek ngaji nang kene rasional ndak Mas? Sangat rasional. Itu. Jadi karena tata pakarun, Nah, takilun, Takilun. gunakno akalmu, gunakno caramu bertafakuh itu menggunakan akal pikiran, takilun pikiran. Ojo mbok iya kewarek turu, iso mikir. Iya. Hati-hati lo ya, ngantuk lo. Wes, integritas itu dalam interaksi yang saling menjaga batasan aturan dan sekaligus larangan, itulah sebuah agama. Integritas maksudnya ngono tok, sederhana Mas. Lah nek komprehensif itu pemahaman tentang keilmuan yang ada kemanfaatan dengan ilmu itu sebagai dasar memahami blueprint kita untuk kemakmuran di bumi. Pemahaman yang komprehensif itu seperti itu. Jadi pemahaman yang utuh, jangan kamu parsialkan. Sekalipun dirimu adalah karena nafsin. Berarti nek sing mutlak utuh satu sapa? Gusti. Nafsun wahidan. Mau jawabane. Asam 917 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 dibaca terus ya.
Asyam. Ya iya asa. Nek azam itu orang asing. Asyam 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sudah. Jadi sebagai dasar itu tadi 7 sampai 10 sudah semua Mas ya. Sebagai dasar bahwa sebetulnya dia harus memahami tentang potensi yang ada di dalam diri Mas, individu Mas. Karena di dalam diri individu itu ada bakat dan potensi. Karena bakat itu bawaan lahir. Fujur. Kalau fujur itu kejelekan Mas. Fujur Fujuroha dan takwa. Takwa itu baiknya, fujur itu yang jelek. Karena memang orang itu harus mengetahui tentang fujuroha itu berarti kelemahannya. Ya, karo ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin itu berarti kelebihannya. Harus memahami itu. Jadi bahasa di Al-Qur'an jenengan nek apal ngono pena. Fujur itu kaitannya dengan kelemahan potensi seseorang itu, bakat dan potensi. Makanya setiap jiwa itu telah membawa bakat dan potensi masing-masing Mas. Berarti Allah mengurangi Quran itu Mas dengan penciptaannya orang itu. Kan berarti standarisasinya sama. Lah nanti dia nek kene dadi lan sugihe, nek kene dadi lan mlarate, iki ngomong secara materi Mas. Dadi lan bodone, sedengan, pinter sing gak karo-karan. Itu kan berarti tinggal dia menggunakan potensi yang telah ada semua tuh. Berarti kan nggak mengembalikan ke Allah. Wong karena Allah podo dikai 3 miliar data, dia bisa mengalahkan 300 juta kompetitornya itu. Nah, sama toh. Padahal PPH-nya yang ala dija'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan matas kurung podo ora. Nyatane nafsun wahidan podo ora sumbere. Umatan wahidan sama apa ndak? Lah terus dadi sugih, dadi melarat, dadi apa jenenge nek ngarani sijine apa? Sugih, marat, pangkat dan tidak, itu kan tinggal dia mindsetnya yang apa terhadap apa yang telah dibawakan oleh Allah itu. Nanti kalau saya menguruskan nggak ada takdir Bang. Nah, ya takdir itu janjane ya ora enek Mas, wis ngono ae. Nek jenengan maca Quran. Makanya kan wong kabeh keleluasaan. Ketika saya mau membahas itu, tapi saya memvibrasi dulu. Kalau vibrasinya begini, maka resonansinya nggak ada takdir Bang. Karena aku langsung nanya itu tadi. Karena apa gunanya kamu dijadikan khalifah kalau takdir itu yang menentukan Allah? Ya sudah, cukup. Saya tidak membahas lagi, tapi ini podcast. Saya akan bertanya sesuai orang yang normal. Iya. Paham ya? Ya, sekarang gini. Kalau ternyata jenengan itu apa-apa semua kembali ke Allah, ngapa kamu dimintai pertanggungjawaban ngopo Gusti Allah sing nentokne? Itu kan sudah ada di podcast sebelumnya. Ya, terus hari ini tadi penegasan pertanyaan saya itu meresonansi. Saya tegaskan kembali gini. Alangkah lucunya. Nafsu wahidan itu kan miliknya Allah. Lah terus engko nek disiksa lah Allah nyiksa awake dhewe tidak saat njumiti awake dhewe. Logikanya gitu kan? Ya. Jadi saya melangsungkan ini karena yang tadi sudah dijawab yang utama, karena itu pembahasan terjadinya tikungan tajam U-turn itu karena itu tadi turunan tajam kalau U-turn putar balik. Putar balik boleh, turunan tajam boleh. Jadi kalau sudah U-turn maka karena itu selalu ketengahkan, itulah awal terjadi bermacam-macam aliran. Ya, karena kali aliran U-turnnya. Karena orang ini, ayo takok 1000 orang kira-kira apa itu takdir, masih jawabannya seperti umum.
Tapi kan saya tadi tanya dulu sebelum saya bertanya. Apa kalau udah ini berarti tidak ada dong itu logikanya kan gitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan karena sudah tidak ada. Ini kan ada kaitannya dengan video sebelumnya ketika disebutkan tadi. Nah, kan semakin terlihat orang semua pas lewat di sini pada putar balik. Kecuali yang ngerti dia tidak ikut putar balik kan. Iyalah. Bahkan sebenarnya tidak ada jalannya. Lihat kalau orang macet. Ketika yang jalur ini penuh, jalur ini kosong, dibela-belain diangkat, saling bantu-membantu untuk memindahkan motor yang dari jalur ke sana, jalur ke sini tapi bukan arah ke sini tapi melawan arah. Resikonya melawan arah apa? Ya. Mate, di tol kan gitu. Nah, tiap hari kan di Jakarta kita lihat itu di kemacetan. Karena jalur busway kan tidak macet. Nah, bahkan pejabat negaranya juga di jalur busway ya. Itu kan hal yang umum tiap hari kita lihat. Ya. Disitulah penjelasan itu sudah jelas logiknya begini. Tapi karena kepingin logikannya di tapi malah ra cepet dong ra ketemu. kalau di sini bukan masalah cepat nggak cepat lagi, itu kan kelogikan yang dilihat. Kalau di sini kan sudah jelas itu melebur yang luang ya rewangi itu. Iya, ya otomatis toh. Ya sudah. Konsekuensi logisnya nek rame lok Quran yang di Mas. Itu minimal nonton 100 podcast lebih. Nek baru nonton 2 podcast yang ada yuk kejeglur. Ya udah. Makanya kita harus tertawa, jangan marah-marah. Karena kasihan orang dimarahin. Yo, saya enggak marah, emang saya marah enggak. Cuma kok ya lucu ngono lho, Pak. Ya, sampean ini bersyukurnya kan sudah tahu. Ya. Lah, Ya kalau saya orang bersyukur tidak saya. tahu itu ya, Iya. ya kasihan. Nyojo di Senen nih kalau udah tahu. Malah dielus-elus. Ngene lo Kang, Mang, Om, Bapak, Tante, Ibu-ibu, Bapak-bapak, hadirin hadirat, jangan melorot. Nek melorot ke bawah berarti. Jadi hal potensi yang berkaitan dengan kelebihan itu banyak. Jadi jenengan cerdas, jenengan logik, itu kelebihan yang ada di dalam diri. Aduh, saya kalau mikir itu aja keberatan. Wis pikir ono asalnya dari bau anyir. Iya. Saya itu bisa nutuk iwang loh. Iya, apalagi duwe pesto, wis luar biasa lah. Ngelingi bahan ngono kabeh wong gila. Ini kita baru mengetengahkan ini. Iya. Belum mengetengahkan WA, SMS, surat, paket yang bertonton karena nggak ada Hercules nggak bisa masuk ke Gaza. Kan sekedar ngirim buat si Anu tapi tertahan di pelabuhan semua kan gitu kan. Wah, itu kan logik kan sekarang kan. Dulu saya tidak logik itu. Tapi sekarang itu jadi logik. Jadi kelebihannya jenengan ini jane akeh. Ya iya. Wis ora budhe, ora buta, ya. Ya mlaku perasaane. Iya, Pak. Iya. Perasaanmu nyatane mbok ngrasane asin yo sik iso krasa asin. Iya apa ndak? Iya. Nah, kesehatanmu sendiri, terus kamu ini tidak disfabel. Berarti potensi yang positif apa enggak? Kalau orang mau sadar itu, besok ngadek Lama. runtuh langsung tulangnya kayak Usman itu, kayak Umar. Terus tapi ya ingat bahwa jenengan tadi kan sudah saya ketengahkan, harus mengenal potensi yang negatif karena potensimu kayak kanan kiri loh, Mas. Ya. Makanya ada otak kanan dan otak kiri. Lah nanti kelemahannya manusia ya banyak lagi. Banyak. Jadi mudah berprasangka, Ya. mudah mengeluh, Betul. terus habis itu mudah curiga, Betul. terus rasa ketakutannya tinggi. Betul. Resah dan gelisah. Nah, takut tidak punya uang. Ya termasuk saya ini sebenarnya. Saya sangat takut kan tidak punya uang. Jangan-jangan kok jaluk ya ora enak sing dijaluki kan gitu. Jadi harus ada pengakuan yang jujur tentang pemahaman dirimu itu terhadap kelebihan dan kelemahan yang ada di dirimu itu dulu. Kalau kamu nanti tidak mengakui menerima realitas itu dengan kejujuran,
awakmu tukaran terus dengan potensi yang positif dan negatif itu. Oke, Ki Jolok, saya bertanya sekarang. Karena saya anggap jenengan iki sudah ngerti Quran. Ya padha gak ngerti nih, iki kan belajar bareng. Sekarang coba Quran itu ditutup dulu. Artinya ditutup tuh dari yang sudah sampai tahu. Tunjukkan keazawajalaannya, kemuliaannya, keagungannya, kerohman-rohimannya dengan mengucap 4 kalimat aja. Kalau pakai bahasa orang-orang di satu, coba dong bikin puisi tentang keagungan Tuhan dari yang semua itu 4 kalimat, sat 4 baris, coba. Yang itu menunjukkan keagungan, kebesaran, keazaan, keesaannya. Coba. Karena kan kamu udah hafal nih, bukan sudah mengerti dan sudah paham. Ya, wong jane yang enggak tahu apa-apa. Iya, coba. Kita berentak. Karena artinya saya sama. ini, karena saya merefleksikan diri saya. Saya mau mengatakan itu kan tidak pada tempatnya, kamu salah. Makanya sampean dulu tak coba ungkapkan dengan kalimat sampean sendiri tentang keagungan dan keesaan Allah, kesomatannya dengan 4 baris saja. Ya banyak Mas sebetulnya. Ya makanya saya kalau banyak nanti kebanyakan 4 baris saja minta. Contoh 4 baris ya, alangkah beruntungnya dengan saya punya pendengaran tapi bisa menggunakan daya dengar saya. Betul. Yang kedua, alangkah beruntungnya saya sampai detik ini saya tidak buta. 2. Karena dengan penglihatan daya lihat saya. Dan yang ketiga, saya masih beruntung sampai saat ini masih menggunakan akal rasio yang sehat. Ya hanya itu, dan bisa merasakan apa yang orang lain merasakan, saya bisa merasakan semuanya. Iya, itu aja. Sudah. Karena berkaitan dengan PPH yang ada. Karena itulah sesungguhnya sumber asal. Kalau yang lainnya kan itu nanti pengembangan. Itu kan hanya ungkapan dari yang sekian banyak toh. Diungkapkan dengan 4 itu toh. Ketika kata-kata itu sampai renungkan, itu kan bisa menjadi lebih lama dan lebih panjang lagi waktunya. Bahkan bisa menangis tersudut-sudut, tersungkur-sungkur. Nggak usah gitu. Kemarin saya tuh nggak ada apa-apa. Malah hari yang sebelum ini kan saya dengarkan lagu melankolis. Yang pertama saya dengarkan apa? Nggak dengarkan. Tapi begitu mau menyebut bahwa cahaya, saya kan makdek gitu. Dalam hati ini sangat, ya Allah, aku pantas tak nyebut iki. Karena aku nggak iki. Ngerti tak maksudku? Aku jadi hanya itu aja. Aku pantas dan nyebut iki Gusti Allah. Seandainya kita sebutnya, konsekuensi logisnya berat bagi saya. Karena jenenge terang ini loh Mas. Coba kita dipateni kabeh bingung kok sampean. Terus dengan padang ini kan rasamu iku sangat neng ati, ngono lho Mas. Wis pasti iku nek wong waras gitu loh. Jadi kebetulan dari yang sampean sebutkan 4 tadi, itu ada 2 yang membuat saya menangis. Ya. Jadi saya dalam perjalanan yang pulang dari sini yang tak ceritain malam-malam dulu. Ya. Pulang bilang, itu bukan saya tersangkanya. Ya. Kalau saya tersangkanya kayak gitu, Masya Allah. Sampai kan? Sampai. Itu, tapi untung saya punya penglihatan ya normal. Iya. Kemudian yang kedua, untung saya diberi kemampuan pikir yang ya, normal, yang sehat. Ya. Coba kalau itu tidak, kan Dek. Ya telanjang kamu kesini. Mana tuh rumah sakit apa namanya? Jiwa. Supraun kalau di mana? Oh, bukan rumah sakit jiwa kan? Iya. Jiwa sini menurut kalau di porong, Ya. ini Mas Tuhan itu ngiri. Ya itu. Kan itu kok. Mau kayak apa aja sempurna sudah secara fisik, Ya. tapi ininya di. Alah dijupuk sidik ngene sampai entek Mas. Jadi yang membuat orang kadang-kadang bisa menangis sudah harus di dalam sholat kan akhirnya. Loh, piye to Mas? Enggak, ini saya kan dalam kaitan yang barusan disebutkan 4 tadi gitu loh, Iya. bukan yang jauh-jauh, bukan yang 4 barusan diomong itu loh. Ojo yang jauh-jauh. Iya. Jadi ngene lho Mas. Orang selama ini ngomong sholat dengan ritual sholat dipadani Mas. Nah itu dia. Itu saya enggak mau. Itu dia, makanya kalau saya sekarang berarti kan harus ngomong
ketika kita melakukan ritual sholat, berarti kan Betul. begitu. Melakukan dengan Kalau cara kita rukun. sekarang ngomong kayak gini berarti sedang Sholat. daimun. Nah, ngono lho. Ya. Sama nambekan kowe harus sholat, Mas. Iya paham. Makanya kemasanmu nang kene jin karo menungso itu ibadah. Ibadah itu enek waktune ora to? Ya Enek. setiap detik seperti kamu menghirup dan menghembuskan napas, ngono lho, Mas. Nah, itulah yang membedakan. Pertanyaan saya ini kan, saya sebenarnya tidak tahu dari pertanyaan-pertanyaan ini keluar karena saya tidak merangkai. Tapi setelah tersusun, oh ternyata saya ini diarahkan untuk mempertegas dan memperjelas yang kita bahas hari ini saja mulai ketemu. Ketika si A ngomong begini, ini begini, ini ada ini, oh ini ada dua aliran ternyata. Dua laut yang tidak bisa diketemukan. Selama ini jenengan itu kan kuwi tak kanan tak kiri, teman. Iya. Itulah sebetulnya nanti tongkat Musa itu di tengahmu itu sebagai pemisah itu Pembatas. kemarin Ya pemisah ada pembatas. kemarin kan sudah tak singgung Makanya sedikit-sedikit itu. teman. Ini kan dalam rangka Iya. kejadian-kejadian kemarin, podcast kemarin mempertajam ini nih. Ini belum bahas yang tongkat ngerti. Musa loh ya. Iya, tapi ini sudah mempertajam. Iya. Ini tembok sebelah sana, ini tembok yang acut-acut. Iya. Nanti nanti ngomong dulu Zulkarnain, Mas. Iya. Maksud itu. Iya. Itu istilahnya kalau saya dulu sudah ngomong gendong-menggendong. Jadi wong ora nonton langsung bal-balan diceritani koncone wani ceritane tentang bal-balan yang tadi malam itu. Itu banyak lah Mas nek pengen bahas ngono-ngono iku ajane ning Al-Qur'an ya memang wis pepak. Jenenge pepake lengkap lah Al-Qur'an. Iya. Pengen sampean ku bahas sing ndi ngono tok ya Mas. Iya. Nah itu kan karena dari awal Iya. sampai kan ngomong universal Nah, tapi parsial. parsial yang universal, universal yang yang parsial. karena ada induktif deduktif, Iya. krok Iya. dalam luar Iya. dalam. Iya. Ini bukan laba-laba, dia bisa laba-laba, dia bisa jala-jala. Iya, semua. Nah, syaratnya kan sudah ngomong sama dari awal. Jangan begini loh ya, jangan begini loh ya, jangan begini loh ya. Apa ada di pelajaran umum ketika dia ngasih tahu AA saja, BB saja, sampai Z. Nggak pernah kan dia diajarin berpikir terbalik. Karena semua tuh urut sama mereka. Ya maksudnya. Kecuali yang sudah di sini, Nah. gendeng, baru dia bisa melihat sini. Kalau di Al-Quran kan selalu diajarkan. Ya, Jolali lo ya. Ya. Asal Kebalikannya ya. Jolali lo ya. Nanti Nenek setelah satu itu. begini, nanti Ya. ke situ. Kan itu. Nah, Iya. inilah metode pengajaran ini yang Hmm. tidak ada. Kalau hari ini membahas A, besok B, besok C. Ya. Karena di besoknya itu tidak pernah membahas ini. Hmm. Akhirnya ditulis sama supir angkot. Hari ini bayar, Ya, besok gratis. Selamanya naik ternyata tambah. Ya, Gak tahu untuk gratis. digoroi. Berarti kan digoroi. Iku yang ngomong sesuk Mas. Itu kan yang belum halu, tapi akhirnya kan digoroi. Luweh gorong maneh benjing. Ya, Luweh sekarang sama suwene. katanya. Ya. Ini penipuan besar-besaran. Iya. Sama tahu nggak beli Supermi? Iya. Apa gambarnya di situ? Iya. Selalu ada telurnya kan? Ya, kan peragam. Pernah nggak buka ada telurnya aku Iya, tanya? nggak ada. Bisa dibahas nggak itu saja? Ini sudah dituntut kan? Iya. Ini kok tidak sesuai dengan isi? sesuai dengan gambar. Iya. Itu kan ilusi. Iya. Ya sudah. Sebetulnya itu kan sekedar peraga penyimbol. Nek pengen enak kayak ono daging, kayak ono ndok. Nah, harusnya ditulis ya, ngono loh. lengkap. Ya, karena ini bukan cerita, ini fakta. Anak saya masih kecil, balita. Pah, ini apa gambaran dok koyo iki enggak mah aku kudu ono sing koyo ngene jarene. Ya salah siapa? Anaknya salah enggak? Enggak. Ya sudah. Bener. Karena yang dilihat seperti itu. Nah, aku tuku iki kepengen koyo iki kok enggak koyo ngene. Enggak salah anaknya. Ya enggak salah. Sing bodoh siapa? Ya aku tanya sekarang. Nah, jadi
di peradaban dari realitas Sing kehidupan goblok sing ratuku terus ora mangan pingin. Kuwi gobloke nemu. Nah, Nek sing tuku mangan, karuan sing mangan, sing iso tuku surga iku. jadi Lah sing roh pingin luwe pisan. Itu lho. jadi realitas kehidupan itu seperti itu sayang. Iya lah. Ya sudah. Terus saya sih ketua arek cilik nangis aku pingin kaya iki. Gambar iki kok gak ngemok jarene. Bingung. Padahal itu kemauan jujur Nah, dia. Sing dilala, sing masak, nuduh ibu pembantu Dikeplak dase. Itulah contoh. Iya, memang seperti itu. Nah, gitu. Lah itu akhirnya dibuat sebuah pembenaran. Dari Bukan situlah yang kita bahas tadi waktu ribut pertama itu. Iya. Bingung. Iya dia orang pintar, tapi kemampuannya arek cilik no itu. Dulu gambar dulu ini, gak ono protes, gak iso. Oh gak ono kok dia arek cilik kan gak iso. Iki opo, pengen saya gambar seperti itu. Nah, yang tahu kan yang sudah mengerti secara integrated komprehensif. Ya otomatis. Makanya di situ ditulis S1, 2, 3. Bagaimana coba menerangkan yang nggak ada S-nya? Ya S Teller itu ono. Ya makanya kadang gini loh Mas. Quran itu memang mukjizat sebetulnya. Mestinya orang yang bisa melafalkan Quran 30 juz, titik komanya, makhorijul hurufnya, peletaan secara gramatikal, ya, pengucapan secara tahrir, secara kandel tipis, wes ngono nek ngomong gak sangkai daki-daki Al-Quran ya. Apa bahasa Arab ya, sejadi ilmu tajwid sama makhorijul huruf jane ning pembacaane kok enek tebal tipis, panjang pendek, jelas samar-samar, dengung dan tidak. Nah, jadi nyekluk karo ora wi ya dhewe Mas. Ain, Ya. ain. Jadi nanti ada idhar, enek idklab, enek idgham bila gunah, idgham bi gunah. Terus nanti ada itu nanti mansah mansuh juga ada. Terus nanti kaitannya dengan tebal tipis yang saya sebutkan tadi wis pokoknya penake piye wis ngono ae lah. Aku kok nek nyebutnya secara Arabe tambah ngeluh tuasan gitu ya. Nanti dilanjutkan untuk video berikutnya pemirsa ya.